Good morning anak Miss kelas 9. Pagi ini kembali kita bertemu sebagai lanjutan materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lanjutan kehamilan pada seorang ibu. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa kehamilan itu adalah lamanya embrio tinggal dalam rahim ibu. Nah, jika sudah terjadi kehamilan, maka kehamilan itu harus dipantau. Dipantau dengan USG. Nah, selama janin atau embrio masih di dalam rahim ibu, maka janin itu butuh kelengkapan keperluan daripada perkembangannya. Nah, jadi ada di dalam rahim ibu itu nantinya disebut dengan amnion atau ketuban. Amnion atau ketuban itu berupa cairan, di mana peran atau fungsi cairan itu satu, memberi ruang gerak yang bebas bagi janin tadi. Fungsinya yang kedua adalah mencegah atau menjaga supaya janin itu tidak sampai kena benturan atau goncangan yang keras yang datang dari luar tubuh ibu. Nah, yang ketiga, cairan itu mengandung sejenis nutrisi bagi janin sehingga masuknya secara osmosis melalui kulit janin tadi, bukan melalui mulutnya. Nah, peran berikutnya dari amnion atau ketuban itu adalah sebagai mempermudah nanti jika janin itu mau dilahirkan, maka amnion atau ketuban itu tadi bisa dikatakan sebagai mempermudah jalan keluar bagi janin tadi. Setelah janin itu nanti akan lahir, maka cairan ini akan keluar atau tertumpah. Oke? Selain itu, anaknya Miss, ada lagi alat lain di dalam perlengkapan daripada janin tadi, yaitu yang disebut dengan istilah plasenta. Plasenta itu adalah merupakan jaringan yang banyak mengandung pembuluh darah. Apa peran plasenta itu? Perannya adalah tempat mengambil zat-zat makanan utama bagi keperluan daripada embrio tersebut. Nah, dan juga ke sana akan tempat mengalirkan zat sisa daripada janin, lalu nanti dari plasenta itu pembuluh darah ibu akan menyerap zat tadi lalu akan dikeluarkan melalui ekskresi ibu. Oke? Dan ada satu alat lagi yang disebut dengan tali pusat. Apa itu tali pusat? Tali pusat itu adalah merupakan jaringan penghubung antara si janin dengan plasenta. Berarti dari tali pusat itulah disalurkan zat makanan tadi, lalu melalui tali pusat itu juga akan disalurkan zat sisa. Nah, setelah itu, setelah cukup umur sekitar 9 bulan lebih, maka nanti janin akan dilahirkan. Baik, sebagai lanjutannya sekarang kita berbicara masalah bayi kembar. Anak-anak Miss nggak tertarik dengan cerita bayi kembar ini? Bagaimana prosedurnya? Kita jelaskan dengan singkat ya. Bayi kembar itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bayi kembar yang disebut dengan istilah dizigot, dan yang kedua bayi kembar yang disebut dengan istilah monozigot. Apa bedanya? Nah, anak Miss, kalau bayi kembar dizigot itu adalah bayi kembar dari hasil 2 sel telur dibuahi oleh 2 sperma. Pada umumnya kan 1 sel telur yang dihasilkan setiap 1 bulan sekali atau 28 hari sekali dan dibuahi oleh 1 sperma. Tapi akibat hal tertentu maka sel telur itu bisa menghasilkan dalam siklusnya itu 2 dihasilkan gitu. Dan di saluran telur ada sperma yang membuahi masing-masing kedua sel telur tadi dengan 2 sperma. Akhirnya terjadilah 2 zigot. Nah, yang 2
ini masing-masing mempunyai satu bagian amnion. Masing-masing mempunyai satu tali pusat. Jadi mereka berada dalam dua bagian yang terpisah. Sehingga bayi yang nanti dilahirkan dari bayi kembar ini tidak begitu terlalu mirip dan bisa mempunyai kelamin yang berbeda. Oke, sekarang kita berbicara yang kedua. Bayi kembar yang disebut dengan monozigot. Bayi kembar monozigot itu berbeda dengan yang tadi. Yang monozigot itu adalah bayi yang dihasilkan dari satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, lalu terjadilah fertilisasi. Setelah fertilisasi ini terjadi pembelahan sel-sel zigot. Nah, pembelahan sel-sel zigot yang ini akan menghasilkan bisa 2 atau lebih janin. Tapi disinilah kadang-kadang bisa menghasilkan 2 bayi yang kembar identik, hampir sama gitu. Tapi ada hal lain anaknya Miss. Kalau bayi kembar monozigot ini sering sekali mengalami hal-hal yang tidak diinginkan oleh kehidupan manusia. Kenapa Mem katakan demikian? Karena bayi kembar monozigot ini biasanya bayi itu pembelahan sel-sel tadi tidak sempurna dalam tubuhnya. Mereka berada dalam suatu lingkungan amnion, sehingga kadang-kadang pembelahan sel-sel tubuh di kaki atau di kepala tidak sempurna, sehingga badannya 2, kepalanya masih menyatu, atau kadang-kadang dada menyatu. Jadi sering sekali bayi yang seperti ini kurang bisa diterima oleh kehidupan yang nyata. Maka sering dikatakan bayi seperti ini, bayi kembar siap. Nah, sekarang untuk hari ini cukup itu materi pelajaran kita. Coba anak-anak Mem simak apa yang tadi Mem jelaskan, kemudian Anda catat, kemudian juga Anda akan melihat gambar-gambar yang mendukung supaya Anda bisa melihat lebih jelas tentang kehamilan dan tentang bayi kembar tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Oke anak Miss, setelah nanti Anda catat dan gambarkan, fotokan, kirim kepada WA Mem. Karena untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang soal-soal. Oke, bye-bye.